Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ORP 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Anak Berkesulitan Belajar. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ridho Arum, NPM 20145000055. Anak berkesulitan belajar biasanya disebut dengan learning disability. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang mencakup pemahaman, penggunaan bahasa lisan atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menghitung, menulis, mengeja. Kesulitan belajar siswa mencakup pengertian yang luas. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya adanya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar, potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya yang terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana belajar dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologi lainnya. Yang ketiga, underachiever mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi potensi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar merupakan siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga hasil belajar di bawah potensi intelektualnya. Klasifikasi anak berkesulitan belajar. Mengenai anak berkesulitan belajar spesifik atau specific learning disability juga dapat dibagi menjadi dua jenis, ialah kesulitan belajar pra-akademik dan belajar akademik. Kesulitan belajar pra-akademik sering disebut juga sebagai kesulitan belajar developmental atau developmental. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Meskipun sekolah mengajarkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi, klasifikasi belajar akademik tidak dikaitkan dengan semua mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Berbagai literatur yang mengkaji kesulitan belajar hanya menyebutkan 3 jenis kesulitan belajar akademik. Karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama, sejarah kegagalan akademik berulang kali, hambatan fisik atau tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar, kelainan motivasional. Yang keempat, kecemasan yang samar-samar mirip dengan kecemasan yang mengambang. Yang kelima, perilaku berubah-ubah dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. Yang keenam, penilaian yang keliru karena data diri tidak lengkap. Yang ketujuh, pendidikan dan pola yang didapat tidak mental. Faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan, saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi atau ibu yang merokok menggunakan obat-obatan.
atau peminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang masa bayi dan balita. Anak kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam, awal masa kanak-kanak sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neutrokasin lainnya. Upaya penanganan mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, tempat duduk siswa. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, program remedial. Yang keempat, bantuan media alat peraga. Yang kelima, suasana belajar yang menyenangkan. Identifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar membawa keberagaman dalam berorientasi filosofis tentang identifikasi pengajaran bagi anak kesulitan belajar. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui dan dipahami. Prinsip tersebut adalah yang pertama, tes atau teknik evaluasi harus diberikan dalam bahasa anak dan dapat dipahami oleh anak. Kedua, evaluasi harus dilakukan oleh tim dari berbagai disiplin, setidaknya terdiri atas seorang guru atau ahli. Yang ketiga, kriteria penetapan kesulitan belajar hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Seorang anak dikatakan mengalami kesulitan belajar jika anak tidak mampu mencapai prestasi sesuai dengan usia dan tingkat kecakapannya. B. Seorang anak tidak didefinisikan sebagai mengalami kesulitan belajar jika kesenjangan antara kecakapan dan prestasi yang disebabkan oleh hambatan visual, keterbelakangan mental, gangguan emosional. 4. Pelaporan identifikasi hendaknya menyatakan kesulitan belajar khusus apa yang dialami anak, dasar yang digunakan untuk menentukan jenis kesulitan, perilaku-perilaku yang relevan yang tercatat selama dilakukan pengamatan. Sistem pendidikan kesulitan belajar. Setiap sistem memiliki pengetahuan yang luas tentang pedagogik dan teknik untuk segmen siswa yang dipilih populasi. Misalnya pendidikan khusus dalam tahun ke-10 sejak berlakunya Hukum 94 sampai 142 dan sistem khusus yang paling tahu memiliki A. Memperbanyak konsep dan praktik instruksi, B. Mendefinisikan ulang peran orang tua dalam pendidikan anak, C. Memungkinkan pendidikan 1/2 juta catat parah yang sebelumnya tidak terlayani anak-anak, D. Peningkatan untuk berapa juta lainnya. Pendekatan khusus telah menjadi yang utama untuk struktur program yang dirancang untuk diperbaiki hasil pendidikan bagi siswa dengan masalah belajar. Inti dari pendekatan khusus adalah siswa yang memiliki masalah belajar tidak dapat diajarkan secara efektif dalam program pendidikan reguler, bahkan dengan berbagai macam dukungan. Bahasa dan terminologi yang kita gunakan dalam menggambarkan sistem pendidikan kita penuh dengan bahasa pemisahan, fragmentasi, dan pelepasan. C. Model layanan pendidikan anak kesulitan belajar. Model layanan pendidikan anak kesulitan belajar ada 3. Yang pertama, model pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu adalah pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus reguler. Pelaksanaannya perlu membutuhkan bantuan tenaga khusus berkualitas PLB. Kedua, model pendidikan mainstreaming, integrasi pendidikan ABK yang mencakup integrasi sosial dan instruksi sosial didasarkan pada kebutuhan individual dan profesional. Penempatan pendidikan ABK model ini menjadi fleksibel dari lingkungan yang sangat terbatas seperti asrama sampai lingkungan tidak terbatas seperti kelas biasa atau reguler. 3. Model inklusi, lebih menekankan keterpaduan penuh dengan menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Pendidikan perlu dibantu tenaga khusus berkualifikasi PLB. Tipe pemilihan penempatan anak kesulitan belajar. A. Kelas reguler. Untuk mengubah citra tentang adanya 2 tipe anak, yaitu anak kesulitan belajar dengan anak tidak kesulitan belajar. Kelas ini dirancang untuk membantu anak kesulitan belajar dengan suasana belajar yang kooperatif, sehingga semua anak dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. Suasana belajar yang kompetitif dihindari agar anak kesulitan belajar tidak putus asa. B. Kelas khusus. Sistem yang menampung 10-20 anak kesulitan belajar di bawah asuhan guru khusus. Ada 2 kelas yang biasanya digunakan, yaitu kelas khusus sepanjang hari dan kelas khusus mata pelajaran tertentu atau sebagian waktu. C. Ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan khusus untuk anak yang membutuhkan kesulitan belajar.
Aktivitas utama ruang sumber biasanya berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti berhitung, menulis, dan membaca. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.